Guys, kalian sudah pasti tahu nih, India dan Pakistan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi banyak orang yang belum paham kalau konflik ini memicu banyak kekhawatiran bagi banyak negara. Karena jika terjadi perang terbuka antara India dan Pakistan, maka dampak yang ditimbulkan nanti akan mengancam miliaran nyawa manusia. Kenapa? Karena India merupakan produsen pangan khususnya beras terbesar di dunia. Hal ini bahkan sudah dinotis oleh pemerintah Malaysia yang mengkhawatirkan pasokan beras mereka jika konflik ini terus berlanjut ke tensi yang lebih panas lagi. Lantas, sebahaya apa konflik ini hingga mengancam miliaran nyawa manusia? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih dalam lagi. Di tengah gejolak global yang ditandai dengan perang dagang antara negara adidaya seperti China dan Amerika, Presiden Prabowo membaca betul kondisi dan potensi resiko yang akan dihadapi. Salah satunya yang menjadi ancaman, yaitu krisis pangan serta ketegangan politik yang semakin meningkat. Maka dari itu, untuk mengamankan posisi Indonesia, sejak awal fokus pada salah satu paling fundamental bagi negara kita, yaitu ketahanan pangan. Ini bukan berarti sektor lain tidak penting, tetapi kebutuhan basic seperti pangan merupakan hal yang paling dibutuhkan pada saat-saat kondisi genting. Apalagi, perubahan iklim semakin tahun bukan semakin baik, melainkan semakin gak karuan. 2024 sudah ada El Nino, 2025 ada sepupunya, yaitu El Nina, dan tahun depan, tahun 2026, diprediksi perubahan iklim akan semakin ekstrim lagi. Bahkan, BMKG memperkirakan nantinya menjadi rekor suhu terpanas bumi hingga menyebabkan salju abadi di puncak Jayawijaya akan punah. Nah, perubahan iklim ini dampaknya apa? Tentu, produksi pangan semakin menuai tantangan karena pola cuaca tidak menentu dapat menyebabkan banyak gagal panen, kekeringan yang berkepanjangan, atau sebaliknya, salju di kutub mencair menyebabkan kenaikan permukaan laut yang pada ujungnya menyebabkan banjir dan dapat merusak lahan pertanian, utamanya yang berada di daerah pesisir. Saat ini saja, beberapa negara di Asia sudah mengalami krisis pangan, misalnya kenaikan harga beras di Jepang yang mencapai 82% dalam setahun terakhir. Selain itu, Filipina telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah mereka mengalami inflasi beras sebesar 24,4%. Dan angka ini adalah angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir di negara tersebut. Ditambah, konflik antara India dan Pakistan semakin memanas, dan ini bisa berdampak besar pada rantai pasok pangan global. Karena India merupakan salah satu produsen beras terbesar di dunia, tentu, ketegangan ini berpotensi mengganggu ekspor serta distribusi beras ke berbagai negara. Bagi yang belum tahu, India saat ini berada di posisi kedua sebagai produsen beras terbesar di dunia setelah Cina. Bukan hanya itu, India juga merupakan eksportir beras terbesar, menguasai lebih dari 40% pangsa pasar global. Bukan seperti Cina, meskipun mereka menjadi produsen beras terbesar di dunia, tetapi Cina sebagian besar produksi berasnya digunakan untuk konsumsi domestik. Ekspornya kira-kira hanya sekitar 5,3% dari total pasar ekspor dunia. Bisa kalian bayangkan, jika India dan Pakistan semakin memanas, maka produksi beras mereka akan semakin turun. Karena jika konflik bereskalasi menjadi konfrontasi secara langsung, tentu wilayah pertanian India bisa terdampak. Contoh nyata sudah jelas, bagaimana Ukraina sebagai lumbung pangan gandum bagi Eropa, setelah perang dengan Rusia, produksi pertanian mereka turun hingga 49%. Padahal, wilayah pertanian yang terdampak perang total cuma sekitar 17%. Itu artinya, jika eskalasi India dan Pakistan semakin memanas, bakal banyak orang yang akan kelaparan. Gak usah jauh-jauh mikir sampai India nggak bisa produksi pangan seperti Ukraina. Mereka nggak bisa ekspor beras saja, akan ada sekitar 1,9 miliar orang yang terancam kelaparan. Kenapa? Setengah populasi dunia mengonsumsi beras. 40% dari setengah populasi dunia, itu kan sekitar 1,9 miliar orang. Makanya jangan heran, negara-negara yang bergantung pada impor beras dari India saat ini sedang ketar-ketir karena ini masalah perut bro. Kalau produksi beras India menurun, maka sangat akan berpengaruh bagi pasokan pangan global. Dan negara lain yang juga produksi beras gak bego bro. Prinsip ekonomi dasar pasti mereka pakai, di mana supply berkurang sedangkan demand tetap tinggi, pasti mengambil kesempatan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi. Artinya apa? Meski beras masih ada, mungkin dari Kamboja, Vietnam, Thailand, dan lain-lain, tapi harganya pasti bakal naik. Makanya, saat ini Malaysia sedang cemas
karena takut pasokan beras nasional mereka terganggu jika India dan Pakistan semakin memanas, karena 40% impor beras Malaysia berasal dari India dan Pakistan. Ini bukan kata saya bro, tapi kata Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia. India dan Pakistan berada dalam keadaan tegang. Kita harap tidak berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, dua negara itu adalah pengekspor beras ke Malaysia. India beras putih dan basmati, Pakistan basmati. Jadi kalau kemarin ada yang teriak-teriak program food estate gak guna, selamat, kalian sudah terkena program cuci otak dari media-media sampah pesanan asing. Berkat program yang telah dijalankan sejak 2015, kita semua selamat dari ancaman kelaparan, apapun yang terjadi di negara lain. Bahkan, Indonesia saat ini surplus sekitar 3,5 juta ton, sampai gudang Bulog di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 1.645 unit dinyatakan penuh oleh Kementerian Pertanian. Dan yang terbaru, malah Bulog menyewa gudang tambahan hingga mencapai kapasitas 1,1 juta ton. Untuk yang meragukan data ini dan beranggapan hanya bersumber dari media atau BPS, mari kita lihat dari data dari Departemen Kementerian Amerika Serikat atau USDA. Apa kata mereka? Dengar baik-baik nih, produksi beras Indonesia di tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton. Itu artinya, kebutuhan beras Indonesia sepanjang tahun 2025 dapat dipenuhi oleh produksi lokal, bahkan surplus sebesar 3,6 juta ton. Loh, tapi kenapa masih ada kabar bahwa Indonesia tahun ini masih impor beras dari negara lain? Nah, jawabannya, yang diimpor itu merupakan jenis beras Horeca atau untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe. Beras yang digunakan biasanya merupakan beras basmati atau beras Jepang, bukan beras yang biasa kalian konsumsi. Nah, kenapa masih impor? Ya karena produksi beras Horeca kita masih belum tercukupi. Dan kalian bisa lihat di sekitar kalian, apakah ada orang yang menanam padi jenis varietas basmati atau padi sasani siki? Gak ada kan? Jadi wajar saja kalau kita impor. Tapi, meskipun kita masih impor, skalanya kecil banget. Januari 2025, Indonesia cuma impor sekitar 79.000 ton atau 3,1% dari total konsumsi bulanan seluruh penduduk Indonesia. Yang makan beras impornya pun orang itu-itu saja, seperti perjalanan dinas, orang yang lagi liburan, ekspatriat asing, acara-acara seremonial. Karena ngapain kalau nggak buat bisnis hotel atau kafe, sampai impor beras 4 kilo dari Australia? Kayak nggak ada kerjaan aja kan? Tentu, melihat ini kita semua bersyukur, sektor pertanian kita saat ini benar-benar jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang paling penting nih, bukan cuma produksinya doang, tapi sistem yang dibangun oleh Kementerian Pertanian kita benar-benar patut diapresiasi. Karena Kementerian Pertanian kita mampu menyediakan data hasil produksi beras secara real-time per jam, per menit, bahkan per detik lengkap dengan peta wilayahnya. Jadi, hari ini jam ini, wilayah mana dan berapa hektar serta berapa hasil panennya bisa terpantau dengan jelas. Dengan data ini, Kementerian Pertanian bisa melihat langsung prediksi hasil panen dalam 3-4 bulan ke depan. Tentu dengan data harian seperti ini, kita bisa membandingkan langsung hasil panen hari yang sama dan bulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga, jika ada penurunan hasil panen di bulan tertentu, bisa dikejar di bulan berikutnya maksimal 3 hingga 4 bulan. Dengan ini, Kementerian Pertanian kita bisa meminimalisir risiko terhadap penurunan produksi beras. Maka jangan heran, Menteri Pertanian Malaysia datang ke Indonesia untuk belajar. Ya karena sistem ini nggak ada bro di negara mereka. Kalau di negara kita sudah ada, nama websitenya Monitoring Realisasi Program Kementan. Tapi maaf nih, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Karena data ini termasuk data sensitif bro, yang menyangkut hajat hidup atau nyawa penduduk Indonesia. Nah, sampai di sini dulu infonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!